Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube KMD Story. Di video kali ini, kakak akan bercerita atau berkisah tentang wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah wanita tersebut? Nah, wanita tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita harus mengenal pula anggota keluarga beliau. Di antara keluarga beliau, istri-istrinya dikenal dengan sebutan Ummahatul Mukminin. Tahukah kalian apa artinya Ummahatul Mukminin? Artinya ibu-ibu bagi kaum mukminin. Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita yang menjadi teladan para muslimah. Dari beberapa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, adik-adik pasti sudah kenal namanya, ya kan? Dia adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Nah, dia adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Dia adalah orang pertama yang mengikuti dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia masih ada hubungan keluarga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Khadijah radhiyallahu an bernama Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Nah, ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Nah, mereka berasal dari keluarga terhormat di suku Quraisy. Nah, Khadijah radhiyallahu an itu wanita bangsa Arab yang mulia. Dia dikenal sebagai seorang wanita pengusaha yang kaya, pintar, santun, terhormat, dan juga bijaksana. Nah, ada banyak sifat baik dalam diri Khadijah radhiyallahu an. Karena pintar berdagang, Khadijah mampu mempekerjakan banyak orang. Usaha dagang Khadijah tidak hanya sebatas di kota Mekah, tetapi juga sampai ke beberapa negeri di Jazirah Arab seperti negeri Syam yang dikenal sekarang sebagai negara Suriah. Adik-adik yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu masih muda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bekerja dengan Khadijah loh. Khadijah radhiyallahu an tertarik dengan akhlak Rasulullah. Khadijah mengenal Rasulullah sebagai orang yang dapat dipercaya, tidak pernah bohong dan baik sifatnya. Nah, ketika itu paman Rasulullah Abu Thalib mengizinkan Rasulullah untuk bekerja karena sudah dewasa. Secara kebetulan Khadijah mengutus seseorang menemui Rasulullah untuk mengajaknya bekerja. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran Khadijah. Nah, dengan senang hati Rasulullah pun bekerja dengan membawa barang dagangannya milik Khadijah ke negeri Syam. Nah, dalam perjalanan ke negeri Syam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh pembantu lelaki Khadijah yang bernama Maisarah. Dalam perjalanan itulah Maisarah melihat kemuliaan dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maisarah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nah, dia melihat tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah SAW. Dia juga melihat kejujuran dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Nah, sepulangnya dari negeri Syam,
Maisarah memberitahukan kepada Khadijah tentang keistimewaan Rasulullah. Nah, Khadijah juga pernah melihat langsung keistimewaan Rasulullah tersebut. Pada suatu hari, Khadijah melihat sebuah awan besar yang memayungi Rasulullah SAW saat tiba di Mekah. Ditambah lagi, perjalanan dagang Rasulullah SAW ternyata membawa keuntungan yang sangat berlimpah. Bahkan Khadijah tidak pernah mendapatkan keuntungan dagang yang sebesar ini. Oleh karena itu, Khadijah kagum dengan akhlak dan kemuliaan Rasulullah. Keistimewaan dan akhlak baik Rasulullah membuat Khadijah tertarik. Dia ingin menjadi istri Rasulullah SAW. Khadijah pun menceritakan keinginannya itu kepada temannya, yaitu Nafisah binti Munabbih. Nafisah pun menemui Rasulullah SAW. Nafisah memberitahukan bahwa Khadijah ingin menikah dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meminta pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, untuk melamar Khadijah. Saat menikah, umur Khadijah itu 40 tahun, sedangkan Rasulullah berusia 25 tahun. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Khuwailid, tidak merestui pernikahan putrinya dengan Muhammad SAW. Khuwailid termasuk orang yang sangat membenci Rasulullah SAW. Namun Khadijah tidak pernah putus asa. Ia terus mencari cara agar ayahnya mau menikahkannya dengan Rasulullah SAW. Dengan izin Allah, usaha yang dilakukan Khadijah berhasil. Dengan demikian, pernikahannya dengan Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, berlangsung tanpa ada halangan dan masalah. Adik-adik yang soleh dan solehah, Khadijah binti Khuwailid itu wanita yang paling baik. Ali bin Abi Thalib pun pernah menceritakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah binti Khuwailid." Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Khadijah lebih utama dari seluruh wanita di umatku." Masya Allah. Suatu hari, malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah SAW. Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang kepadamu dengan membawa bejana berisi makanan dan minuman. Jika ia menghampirimu, sampaikan salam untuknya dari Robnya, dan juga salam dariku. Sampaikan juga kabar gembira kepadanya. Telah disediakan untuknya rumah di surga, terbuat dari permata, tidak ada kesibukan dan rasa lelah di dalamnya." Masya Allah. Subhanallah, sungguh mulia Khadijah radhiyallahu an. Dia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan salam dari malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan Khadijah juga dijamin masuk surga. Masya Allah. Adik-adik yang baik, Khadijah radhiyallahu an menjadi istri Rasulullah SAW sejak beliau belum diutus sebagai Rasul. Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, Khadijah selalu menemani beliau.
Khadijah sangat membantu dan mendukung dakwah Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Rasulullah SAW memuji Khadijah. Ia berkata, Khadijah beriman kepadaku ketika semua orang kufur. Khadijah mempercayaiku ketika semua orang mendustakanku. Khadijah membantuku dengan hartanya ketika mereka pelit dengan diriku. Allah memberikanku anak-anak melalui Khadijah, sedangkan istri-istriku yang lain tidak. Tidak heran kalau Rasulullah SAW sangat menyayangi Khadijah radhiyallahu an. Bahkan Aisyah pernah bercerita, aku melihat Rasulullah SAW sering sekali menyebut nama Khadijah. Jika beliau menyembelih kambing, beliau membagikan daging kambing itu kepada teman-temannya Khadijah. Sehingga aku berkata, sepertinya di dunia ini tidak ada wanita lain kecuali Khadijah. Subhanallah, sungguh besar perjuangan Khadijah dalam membela Rasulullah SAW. Beliau menyayangi Khadijah sepenuh hati. Aisyah juga pernah berkata, jika Rasulullah SAW teringat Khadijah, beliau pasti banyak memujinya. Masya Allah. Adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Rasulullah SAW untuk mempunyai seorang istri yang solehah bernama Khadijah bintu Khuwailid. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan keberkahan atas pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak-anak kepada Rasulullah dan Khadijah, walaupun Khadijah sudah berusia 40 tahun lebih. Dari istri dan ibu yang mulia ini telah lahir 6 orang anak Rasulullah SAW. Dari ke-6 anaknya, 2 diantaranya laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka adalah Qasim, Zainab, Abdullah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ruqayyah. Kedua putra Rasulullah, Qasim dan Abdullah, meninggal di Mekah saat mereka masih anak-anak. Saat itu Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Sementara itu keempat putrinya meninggal setelah dewasa. Adik-adik yang soleh dan solehah, Khadijah sangat menyayangi Rasulullah dan anak-anaknya. Mereka inilah yang disebut dengan Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW berumur 40 tahun, turunlah wahyu pertama kepada beliau. Wahyu itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Muhammad bin Abdullah pun diutus menjadi nabi dan rasul. Sejak saat itu, dimulailah kehidupan baru Rasulullah bersama Khadijah. Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira. Beliau melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya. Rasulullah ketakutan. Sepulangnya dari Gua Hira, Rasulullah menggigil karena ketakutan dan kedinginan. Di rumah, Khadijah menemani Rasulullah. Khadijah menyelimuti Rasulullah. Khadijah menghibur suaminya dengan kata-kata yang manis dan indah. Khadijah yakin bahwa suaminya adalah orang yang mulia dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Khadijah melihat wahyu pertama, Khadijah berkata, "Bergembiralah wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghinakanmu. Sesungguhnya kamu selalu menyambung silaturahmi dengan berkata jujur." Setelah peristiwa itu, Khadijah menemui sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Ia seorang pendeta Nasrani
yang mengerti isi kitab Injil dan Taurat. Khadijah ingin mengetahui apa sebetulnya yang terjadi pada suami tercintanya itu. Khadijah pun menceritakan pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira kepada Warokah. Mendengar cerita Khadijah, Warokah berkata, dia adalah malaikat yang pernah turun kepada kepada Nabi Musa alaihissalam. Seandainya aku masih hidup, aku akan membantu suamimu dari kaumnya yang mengusirmu. Adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khadijah sangat percaya kepada suaminya. Ternyata Muhammad bin Abdullah memang seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pikir panjang lagi, Khadijah langsung beriman kepada suaminya. Khadijah langsung masuk Islam. Subhanallah, sungguh mulia Khadijah ini. Dia telah membela dan membantu Rasulullah SAW. Dia juga menjadi orang pertama yang masuk Islam di kota Makkah. Setelah Khadijah masuk Islam, ada seorang anak kecil yang tinggal bersama Rasulullah. Anak itu juga ikut masuk Islam bersama Khadijah. Anak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, penduduk Mekah tidak ada yang percaya terhadap kenabian dan kerasulan Muhammad bin Abdullah. Khadijah tidak seorang istri, tetapi juga menjadi orang pertama yang menunjukkan keimanannya kepada Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat Mekah yang tidak mempercayainya. Ada seseorang yang bernama Afif bin Amr bercerita, aku seorang pedagang. Pada masa jahiliyah, aku berteman dengan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah. Pada suatu hari, aku datang ke kota Mekah. Aku pergi ke rumah Abbas bin Abdul Muthalib di daerah Mina. Tidak lama kemudian, aku melihat seorang laki-laki berdiri pada waktu posisi matahari berada di tengah-tengah langit. Laki-laki itu mengerjakan sholat. Lalu datang pula seorang perempuan yang juga melakukan sholat. Kemudian datang menyusul seorang anak kecil. Dia pun melakukan sholat. Aku pun bertanya kepada Abbas, siapakah mereka? Abbas menjawab, lelaki itu adalah Muhammad bin Abdullah, putra saudaraku. Dia mengaku sebagai nabi, akan tetapi tidak ada seorang pun di kota ini yang mengikutinya, kecuali perempuan dan anak kecil itu. Perempuan itu adalah Khadijah binti Khuwailid, istrinya. Anak kecil itu adalah Ali bin Abi Thalib, anak pamanku. Adik-adik, lihatlah kisah di atas. Khadijah benar-benar menjadi orang pertama yang masuk Islam ketika penduduk Mekah tidak ada yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, banyak cobaan seperti hinaan dan cacian dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada awal dakwah Islamnya. Rasulullah dituduh sebagai penyihir. Beliau juga dianggap orang gila. Rasulullah pun dimusuhi banyak orang. Bahkan keluarga yang seharusnya membela dan melindunginya juga ikut memusuhinya. Walaupun semua orang memusuhi beliau, Khadijah selalu hadir untuk mendukung dan menghibur Rasulullah. Khadijah juga berjuang dengan hartanya untuk membantu Rasulullah berdakwah dan menyebarkan Islam. Itulah masa terberat yang dilewati Khadijah bersama Rasulullah SAW. Masa ketika mereka mengajak seluruh penduduk Mekah untuk memeluk Islam dan meninggalkan segala perbuatan kemusyrikan. Berbagai cobaan, hinaan, dan cacian tidak membuat Khadijah takut atau putus asa.
Semua itu justru menjadikan dia semakin yakin terhadap kebenaran agama Islam. Khadijah pun ikhlas mengorbankan semuanya demi menolong agama Allah. Bahkan Khadijah tidak takut untuk mengorbankan nyawanya. Insyaallah. Khadijah rela meninggalkan harta dan usaha dagangnya yang melimpah demi berjuang bersama Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah dan seluruh pengikutnya diboikot atau dijauhi oleh semua orang di Mekah, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan makanan. Mereka terpaksa hanya makan daun-daunan dan tumbuhan yang ada di sekitar kota Mekah. Mereka makan seperti itu selama 3 tahun. Namun Khadijah tidak pernah mengeluh. Khadijah sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera memberikan pertolongan. Hari demi hari berlalu. Akhirnya dakwah Rasulullah SAW dan perjuangan Khadijah mulai membuahkan hasil. Satu demi satu penduduk Mekah pun masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang merintis perbuatan baik, dia akan mendapatkan pahala dan juga dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Khadijah radhiyallahu an telah berjuang bersama Rasulullah SAW demi tersebarnya Islam di kota Makkah. Khadijah telah mendapatkan pahala yang sangat besar atas perjuangannya itu. Orang-orang yang masuk Islam di kota Makkah semua atas jasa perjuangan Khadijah binti Khuwailid. Berarti Khadijah juga mendapatkan pahala dari keislaman mereka. Subhanallah, Khadijah mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pahala atas perjuangannya dan pahala dari mereka yang masuk Islam. Sungguh mulia Khadijah binti Khuwailid. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai istri Rasulullah SAW, Khadijah tidak menyia-nyiakan kesempatan emas hidup dan tinggal bersama Rasulullah SAW. Khadijah banyak belajar dari suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Khadijah belajar Al-Quran dan hadis dari beliau. Khadijah juga belajar ibadah yang baik sesuai dengan wahyu dan tuntunan Rasulullah. Banyak masalah dalam Islam telah dipelajari Khadijah langsung dari Rasulullah SAW. Sungguh mulia Khadijah. Dia bukan hanya berjuang menegakkan Islam, tetapi juga menggali ilmu dari sumbernya, yaitu Rasulullah SAW. Adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun ke-10 kenabian, paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, meninggal dunia. Abu Thalib selama ini merawat Rasulullah dari kecil, walaupun dia tidak masuk Islam. Dia selalu membela dakwah keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah sangat sedih atas kematian pamannya. Beliau ditinggal oleh seseorang yang merawat dan membelanya dari gangguan para penduduk Mekah. Beberapa hari setelah kematian Abu Thalib, Khadijah jatuh sakit. Hari demi hari, penyakit Khadijah tidak membaik. Bahkan sakitnya semakin parah. Kesedihan Rasulullah pun semakin besar. Dalam kondisi tubuh yang lemah, Khadijah meminta maaf kepada Rasulullah dengan suara yang terbata-bata. Khadijah merasa belum banyak membantu Rasulullah. Mendengar hal itu, Rasulullah langsung berkata, "Tidak, Khadijah,
kamu telah memberikan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang wafatnya, Khadijah berwasiat kepada Rasulullah agar menjaga Fatimah, putri kesayangannya. Tidak lama setelah itu, Khadijah menembuskan napas terakhirnya. Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian. Ketika itu Khadijah berusia 65 tahun. Rasulullah SAW, putri-putri beliau, dan seluruh sahabat sangat sedih. Mereka kehilangan istri Rasulullah. Mereka kehilangan pejuang dan perempuan mulia. Tahun itu disebut Amul Huzn atau tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW.